Pemirsa, kita masih dalam diskusi ideologi PKI masih hidup. Sekarang giliran Ilham Aidit, putra almarhum DN Aidit. Silakan. Iya, terima kasih banyak Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini bicara udah banyak sekali dan semuanya menyampaikan dengan sangat baik. Memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana pembicaraan mengenai gerakan 30 September ini berlangsung tajam dan seru. Tapi kalau kali ini kelihatannya lebih adem nih dari perspektif yang berbeda. Dan terutama saya pengen bilang bahwa dari Arteria Dahlan itu saya pikir itu lengkap sekali bicara ketidakrelevanan ngomongin soal G30S setiap tahunnya. Itu saya kasih apresiasi tinggi buat kawan saya dari PDIP itu. Judulnya ideologi PKI masihkah hidup? Ya sebenarnya lucu juga kalau judulnya, kalau saya boleh koreksi, PKI itu bukanlah sebuah ideologi, tapi PKI itu adalah partai. Ya tapi ideologi partai itu, ya. Maksudnya ideologi partai itu. Ya baik, jadi ideologi partai itu apakah masih hidup? Tadi juga sudah banyak disinggung bahwa komunisme itu udah gak punya ruang di dunia, apalagi di Indonesia. Dengan peristiwa 65 saya pikir nggak mungkin kemudian ada sebuah partai komunis bisa hadir. Saya nggak bisa bayangkan kalau partai itu dideklarasi saja hari pertama langsung dikepruk. Orang yang mendaftar pun mungkin nggak ada. Jadi nggak ada logika bahwa partai komunis di Indonesia itu bisa kembali hidup. Kemudian saya mencoba mengomentari sedikit-sedikit saja ya dari kawan-kawan kami. Kalimat saya sebenarnya sederhana buat kawan kami ini. Kalau mau nyapres, mau cawapres gitu, ya udah ikutan pemilu aja ntar 2024. Gak usah kohar-kohar macem-macem. Kalau perlu bikin partai aja, jelas jalur konstitusional. Tapi gak usah ngangkat-ngangkat lagi soal isu PKI untuk jualan acara tanggal 2024 nanti. Saya pikir itu komentar saya untuk kawan-kawan kami ya. Apapun pembelaannya, saya pikir agendanya jelas itu untuk 2024. Dan saya nggak akan menyebutkan siapa aja orang di sana, karena semua orang juga tahu siapa ini, siapa itu segala macam. Tapi ringkasnya, kalau mau nyapres ya nyapres aja lah. Terus kemudian saya juga sebetulnya ingin sekali menyampaikan bagaimana sih sebaiknya kita melihat peristiwa G30 September. Selalu orang melihat dari sisi hari H. Sisi terbunuhnya, tewasnya para jenderal yang memiliki beberapa versi. Sejarawan sebut ada 4, 5, 6 versi bahkan. Orang selalu tertarik pada peristiwa itu. Peristiwa itu masih kontroversial. Peristiwa itu masih sangat kontroversial. Siapa dalangnya, bagaimana keterlibatan Amerika. Ada yang menyebutnya bahwa Aidit adalah dalang tunggal. Ada yang menyebut bahwa Soeharto lah sebetulnya yang mengambil banyak keuntungan. Tentu dia melakukan itu semua. Bahkan ada yang menyebutnya Soekarno. Ada begitu banyak versi. Kontroversial. Yang tidak kontroversial itu apa? Yang tidak kontroversial adalah peristiwa yang mengikutinya. Dampak dari peristiwa itu tidak kontroversial. Dampak dari peristiwa itu ada 5 fragmen kalau beberapa orang bilang. Satu adalah penjaraan dan pemenjaraan. Mungkin puluhan ribu orang. Fragmen kedua adalah pembunuhan sekian ratus ribu orang. Fragmen ketiga adalah adanya peraturan diskriminatif, peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81 yang sangat diskriminatif terhadap mereka-mereka yang dianggap terlibat langsung maupun tidak langsung. Dan peraturan itu berlaku selama puluhan tahun.
Fragmen keempat adalah dibuangnya orang ke Pulau Buru. Itu tidak kontroversial. Ada 11.600 orang dibuang ke Pulau Buru menjalani hukuman selama belasan tahun di sana dan kemudian dibebaskan dengan secari kertas. Dan lucunya apa secari kertas itu? Dinyatakan tidak terlibat G30S. Jadi mereka belasan tahun di Pulau Buru tuh ngapain aja? Untuk hal apa? Yang kelima adalah para exiles. Yang kebetulan ketika itu peristiwa itu terjadi, mereka berada di luar negeri untuk belajar, untuk menjadi delegasi dan sebagainya yang tidak bisa kembali lagi. Jadi saya bisa katakan bahwa ada 5 fragmen yang cukup dahsyat, bahkan lebih dahsyat, dan menjadi peristiwa kelam juga bangsa Indonesia yang tidak pernah dicatatkan dalam sejarah. Yang tercatat dalam sejarah hanyalah peristiwa pada hari H. Peristiwa itu disebabkan karena ini, ada spekulasi cerita soal ini dan sebagainya. Dan orang tidak pernah mencatatkan itu dalam sejarah. Sehingga generasi muda itu tidak pernah bisa belajar bahwa ada peristiwa kelam bukan hanya pada hari H, tapi dari dampak dari peristiwa itu. Ini menjadi penting menurut saya karena kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar tentu saja kita harus belajar seperti kata Pak Marsudi Suhut, Ketua PBNU, bahwa orang harus belajar. Dia harus melihat ke depan betul, tapi dia harus belajar banyak dari peristiwa buruk di belakangnya. Untuk belajar banyak dari peristiwa buruk di belakangnya, harus bercermin dan berani bercermin bahwa memang buruk ketika itu yang kita lakukan. Sehingga untuk berikutnya kita tidak akan lagi mengulangi di masa depan. Tentang film. Saya ingin tekankan sekali lagi bahwa film itu bukanlah film sejarah. Pasti bukan film sejarah. Film itu bukanlah film dokumenter. Film itu sepenuhnya adalah imajinasi dari sutradara Arifin Zainur ketika dia harus membuat film berdasarkan pesanan dari Orde Baru ketika itu. Film itu pernah diupayakan untuk dihentikan itu seperti tadi disebutkan oleh Arteria Dahlan juga. Yunus Yosfiah yang ketika itu adalah Menteri Penerangan itu nyata-nyata menyatakan bahwa ini film tidak lagi wajib ditonton. Kemudian Profesor Juwono Sudarsono itu juga Menteri Pendidikan ketika itu. Dia menyatakan harus meninjau ulang dan mereka berdua bukanlah seorang PKI atau keturunan PKI. Bahkan Gus Dur yang bicara soal pencabutan TAP MPRS 25 tahun 66 juga bukan Gus Dur. Jadi sebetulnya pihak-pihak yang pernah menyatakan itu semua sama sekali bukan PKI. Mereka adalah negarawan yang melihat ke depan betapa pentingnya menghindarkan perkeliruan sejarah itu. Itu yang saya ingin sampaikan. Kemudian juga ada hal penting juga yang sebenarnya perlu kita ingat adalah setelah peristiwa 65 itu dilanjutkan dengan penjarahan massal sumber daya alam Indonesia. Setelah peristiwa 65 keluarlah undang-undang penamanan modal asing tahun 67. Undang-undang itu adalah undang-undang pertama yang dilahirkan oleh parlemen yang dibentuk di masa Orde Baru. Ketika itu semua aset sumber daya alam Indonesia dijual murah kepada konglomerat barat. Hutan, migas, tambang dan sebagainya dijual sangat murah. Jadi sebetulnya sungguh mengerikan. Setelah peristiwa 65 maka terbuka lebar, begitu lebarnya para pihak-pihak asing menjarah kekayaan Indonesia. Dan itulah yang selalu diteriakan oleh bapaknya Sukma. Neokolonialisme. Jadi dia berteriak betul bahaya itu. Dan itu terjadi setelah tahun 65. Dan itu berlangsung selama setengah abad lebih sampai sekarang. Jadi kerugian di zaman Orba itu memang jelas itu merupakan
merugikan seluruh bangsa Indonesia. Jadi yang menjadi korban bukan hanya PKI, tapi seluruh bangsa Indonesia setelah peristiwa 65 itu mengalami kerugian besar. Tadi Mbak Sukma memberikan buku berjudul Soeharto terlibat G30S, merupakan pledoynya Kolonel Latif. Di situ ada banyak sekali kalau kita baca itu ada banyak sekali yang bisa menjelaskan tentang peristiwa 65. Kira-kira begitu ya. Dan itu saya pikir termasuk salah satu buku yang sangat objektif dan cukup banyak bisa menjelaskan itu. Saya sedikit komentar juga soal Ustadz atau Buya Teguh Zulkarnain. Sebetulnya nggak penting-penting amat, cuman jelas setiap kali pernyataannya kalau saya simak itu selalu mondar-mandir dan bahkan kebolak-balik cerita dan fakta yang dia sampaikan. Tapi itu sebenarnya agak berbahaya karena dia sekarang itu narasi itu sebetulnya ingin mengatakan bahwa Soekarno itu adalah pembela PKI. Poinnya kalau tadi saya tangkap begitu. Soekarno adalah pembela PKI. Repotnya kemudian jadi nular. Dia bahkan tadi hampir saja dia cerita bahwa di PDIP banyak orang PKI. Sebentar lagi dia bilang bahwa PDIP itu komunis. Jadi Buya Zulkarnain ini emang saya pikir sering kebolak-balik mungkin data dan informasinya ya. Nah kemudian saya mencoba karena udah adem suasananya itu kita mungkin bicara soal rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi itu dalam pemaknaan yang sangat sederhana adalah merajut kembali, menyatukan kembali, mentautkan kembali dua belah pihak yang pernah mengalami konflik berdarah. Itu kira-kira pemaknaan yang paling sederhana. Itu baik-baik saja menurut saya dan itu memang cukup relevan. Karena apa? Karena peristiwanya sudah lama, tapi peristiwa itu masif terjadi. Orang-orangnya sudah tidak lagi hadir, korbannya pun sudah tua dan sebagainya. Jadi rekonsiliasi adalah menurut saya cara yang masih terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi pemahaman mengenai rekonsiliasi itu memang macam-macam. Dari pihak korban pemahaman rekonsiliasi seperti ini, dari pihak pelaku itu punya apresiasi rekonsiliasi seperti ini. Tetapi kalau kita mau coba berpikir terbaik begitu, maka rekonsiliasi itu harus melalui 4 tahapan. Yang pertama acknowledgement. Acknowledgement adalah pengakuan atas perbuatan. Memang saya mengendarai truk dan saya menabrak pengendara sepeda di depan saya. Itu pengakuan atas perbuatan. Setelah acknowledgement, pengakuan atas perbuatan itu, tahap kedua adalah telling the truth. Artinya menjelaskan peristiwanya. Itu yang sering orang sebut sebagai pelurusan sejarah. Telling the truth. Si pelaku ditanya peristiwanya seperti apa, bukan soal salah benar, tetapi menjelaskan peristiwa itu sebenarnya terjadinya seperti apa. Sehingga catatan sejarahnya tidak salah. Sejarah tidak lurus, sejarah itu apa adanya begini saja. Tetapi catatan sejarah itulah yang kemudian sering keliru atau dikelirukan. Itu sebabnya kalau orang bicara proses sejarah lalu orang bilang bahwa itu akan menimbulkan polemik benar dan salah, bukan. Tetapi lebih apa yang sebenarnya terjadi. Yang satu memaki, yang satu lagi kemudian membalasnya meludah, yang diludahi kemudian menampar, kemudian yang ditampar itu kemudian menghunuskan pisau dan membunuh. Itu peristiwa yang sebenarnya terjadi. Soal salah benar itu biarlah generasi muda kemudian yang membaca itu. Tapi telling the truth itu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, urutan peristiwanya. Itu adalah tahapan kedua. Yang ketiga adalah public remorse. Public remorse itu adalah penyesalan di depan publik.
Jadi si pengendara truk yang kemudian menabrak itu dan sudah mengakui bahwa dia menabrak, dia mengatakan untuk hal tersebut saya melakukan penyesalan. Jadi dia harus menyatakan penyesalan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Itu hal yang ketiga yang sebaiknya ada juga. Hal yang keempat bahwa terjadi rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik terhadap seseorang yang dianggap bersalah. Dia pernah dinyatakan bersalah tapi tidak terbukti bersalah. Saya terpaksa harus mengatakan bahwa ada mungkin 95% korban peristiwa 65 yang tidak melalui proses peradilan. Itu dahsyat sekali. Mereka dibunuh, mereka dipenjarakan, mereka dibuang ke Pulau Buru tanpa melalui proses peradilan. Ada memang yang melalui proses peradilan. Tetapi itu hanya sedikit saja. Selebihnya tidak melalui proses peradilan. Tapi menerima sebuah hukuman yang luar biasa. Jadi kita juga harus mengerti bahwa kawan-kawan korban itu merasa proses hukumnya belum selesai. Itu memang sesuatu. Tapi pertanyaan saya belum terjawab. Ya. Bagaimana dengan kekhawatiran bahwa PKI ini akan bermetaforsir dan ada PKI gaya baru yang disebut. Dan itu juga yang kami usung di Surabaya kemarin. Itu malah gak jawab. Ya, oke, baik. Terima kasih Bung Karni. Sebenarnya kekhawatiran itu lebih ke paranoid sebenarnya menurut saya. Karena gini, apa sih yang dikhawatirkan? Apakah mungkin ada sekelompok orang yang berani membuat partai komunis baru di Indonesia, membuka pendaftaran, kemudian orang mendaftar, berdirilah partai. Atau gerakan-gerakan komunis baru. Tapi ingin saya jelaskan bahwa memang ada beberapa anak muda yang saya juga tahu yang mengasiki Marxisme. Mereka membaca Marxisme. Mereka mengasiki, kemudian mereka mulai berdiskusi. Tapi kalau saya tanya, lu berani gak buat partai komunis? Ya enggak lah. Tapi Marxisme itu memang menarik. Karl Marx itu memang menarik. Buku itu adalah karya seorang tentang sebuah teori yang menawarkan opsi bahwa beginilah kalau dunia baru terbentuk. Dan jangan lupa Marxisme itu dibaca oleh Hatta, oleh Soekarno, oleh Ahmad Yani, oleh sekian banyak pendiri bangsa ini. Itu mereka baca, itu menjadi bacaan Cokro Aminoto, Ali Sastro Amijoyo, mereka baca. Itu bacaan biasa di kala itu. Jadi kalau kemudian ada anak-anak muda, yang saya tahu itu ada beberapa anak muda memang sering melakukan diskusi, tapi nggak ada niatan menyebarluaskan. Mereka hanya tertarik pada sebuah karya menjelaskan bagaimana dunia baru itu terbentuk. Kalau para dai, ulama dan sebagainya menyebutkan dunia baru yang lebih baik buat manusia adalah beribadah. Kira-kira begitu sebenarnya. Baik, Pak Ilham. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kita rehat dulu pemirsa. Awal masuk itu Wawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-coret. Ini alasannya, motifnya apa saya tidak tahu. Begitu saya mau asar dan Wawan pun gak mau ajan karena kondisi seperti ini. Itu Al-Quran, Pak? Ya, ini Al-Quran disobek-sobek dan dipilok, disinang, semuanya disobek-sobek. Ini dimulai dari jam berapa? Waktu jam 12 belum ada seperti ini. Ini mungkin kejadiannya setelah zuhur. Jangan dimasukin dulu.
kawan-kawan.